saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam acara Gemas Sabda. Saya Suster Gracia dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya lah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, penyembuhan atas seorang perempuan yang sakit karena dirasuki roh jahat selama 18 tahun mendapat reaksi yang berbeda-beda. Hampir semua orang yang menyaksikan bersukacita. Namun kepala rumah ibadat menyampaikan kritik kepada Yesus yang melanggar hukum Taurat, yaitu karena Yesus bekerja pada hari Sabat. Alasan yang disampaikan pun menyitir hukum Taurat yang menyatakan bahwa 6 hari diberikan Tuhan untuk bekerja dan 1 hari untuk Tuhan. Dari sisi hukum Taurat, kritik kepala rumah ibadat itu benar adanya. Sebab Yesus juga seorang Yahudi yang terikat pada hukum itu. Namun tindakan Yesus itu bukan berdasarkan hukum, melainkan nilai kemanusiaan. Untuk menjelaskan hal itu, Yesus menggunakan gambaran yang sangat jelas. Bukankah mereka setiap hari, tidak pandang itu hari Sabat atau bukan, melepaskan hewan piaraannya untuk minum, agar ternaknya tidak kehausan dan tetap sehat? Kalau orang memberi minum kepada hewan, betapa perlu bagi manusia yang bertabat lebih tinggi untuk diselamatkan. Belum lagi penderitaan seorang ibu yang sudah amat lama, sehingga tindakan penyelamatan itu tidak boleh ditunda. Tentu saja tindakan Yesus itu bukan karena alasan kemanusiaan semata, tetapi juga untuk menunjukkan besarnya belas kasih Allah bagi orang yang lemah dan sakit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan kebaikan kadang-kadang terhalang oleh berbagai aturan, termasuk aturan agama. Ketika atas dasar nilai kemanusiaan muncul niat dan dorongan untuk menolong, namun karena aturan melarangnya, niat itu kalah dan dorongan pun hilang, sehingga bantuan diurungkan. Padahal aturan itu diberikan oleh Tuhan demi meningkatkan kemanusiaan dan bukan mengurangi atau melemahkannya. Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang membantu sesama pada umumnya karena terdorong oleh nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, mestinya pertolongan diberikan kepada siapapun yang memerlukan dan siapapun yang perlu kita tolong. Namun sayang, masih ada banyak alasan dalam memberikan pertolongan, dan kita pun sering membeda-bedakannya. Harus diakui bahwa ada bantuan yang diberikan, tetapi ada kepentingan tertentu. Misalnya, ingin mendapat penghargaan, pujian, dan balasan. Para pengikut Kristus mesti semakin meyakini bahwa membantu sesama itu bukan berlandaskan nilai kemanusiaan semata, melainkan perwujudan belas kasih yang telah memberikan belas kasihnya yang tidak terhingga kepada siapapun. Bahkan membantu sesama itu berarti melayani Yesus yang hadir dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semakin membuka iman kita untuk mencontoh dan meladan kehidupan Yesus, agar kita di dalam membantu siapapun yang perlu kita tolong dan kita bantu, tidak terikat oleh berbagai kepentingan maupun alasan pribadi. Semoga kita semakin diberi rahmat oleh Tuhan untuk mampu berbagi dan menolong bagi siapapun yang perlu kita tolong. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati.